Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Aliartanti, NIM 125126101 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2 kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai studi kasus dalam materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu korupsi tata niaga kelola timah di Indonesia, yang berkaitan dengan tema korupsi, gerakan anti korupsi, dan clean governance. Kasus ini terungkap pada tahun 2024 setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola niaga komoditas timah yang berlangsung dari periode 2015 hingga periode 2022, terutama di wilayah Bangka Belitung. Pada kasus ini, sejumlah pejabat, pihak swasta, dan pihak yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk melakukan praktek yang merugikan negara, yaitu dengan penyalahgunaan izin, kerjasama yang tidak seharusnya dilakukan, serta kegiatan penambangan yang tidak semestinya. Menurut penyidik, kerugian negara mencapai lebih dari 300 triliun. Oleh karena itu, kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar nomor 1 dalam sejarah Indonesia. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak lingkungan, menghambat pembangunan, dan juga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, tindakan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, bahwa setiap warga negara, setiap pejabat wajib menaati peraturan yang berlaku. Kasus ini juga menunjukkan bahwa clean governance atau pemerintah yang bersih masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah yang bersih seharusnya menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan bertanggung jawab. Selain itu, korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, yaitu adanya pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kedua, memberikan hukuman kepada pelaku korupsi, memberikan hukuman yang tegas agar menimbulkan efek jerah. Ketiga, meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan aset negara agar masyarakat bisa ikut untuk mengawasinya. Dan yang terakhir, pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini agar membentuk generasi muda yang jujur dan bertanggung jawab. Dari kasus ini saya belajar bahwa korupsi bukan hanya untuk merugikan negara, tetapi juga berdampak kepada masyarakat sekitar. Saya sebagai mahasiswa bertanggung jawab untuk menanamkan sikap jujur, adil, dan menolak setiap ajakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan saya mengenai kasus korupsi tata niaga kelola timah di Indonesia. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kasus ini dan ikut berperan dalam partisipasi pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.